Kita dulu, ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan hadas. Oke, ada yang tahu nggak bedanya ini apa? Jangan nggak ngangkat semua nih ya. Ini ada Bu Dokter Suminah, malu-maluin Bu Dokter Suminah. Halo. Insya Allah tahu tapi nggak ada yang berani ngangkat tangan, kayaknya begitu ya. Jadi kalau najis itu ada fisik najisnya. Ya, Madzhab Syafi'i itu membagi tiga, ada najis mughaladzah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Mughaladzah berat, seperti kalau ada anjing yang ya menjilat tempat minum kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah atau pertamanya dengan tanah. Karena syariat datang dengan sesuatu yang berat, maka kita pun ngikut aja. Oh, ini berat berarti. Ini namanya najis mughaladzah. Kalau najis mukhaffafah seperti kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali ASI ibunya. Ya, maka kencing itu najis mukhaffafah karena cukup diperciki dengan air. Sedangkan di antara keduanya adalah najis mutawassithah, yang fisik najisnya perlu dibersihkan. Ya, dan juga yang terkena dengan najis tersebut. Udah, gampangnya seperti itu, seperti darah, itu mutawassithah. Ya. Kemudian bangkai, ya, dan seterusnya. Kemudian hadas. Ya. Kalau kita bicara haid, darah gitu ya. Itu najisnya ada, hadasnya juga ada. Hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau tadi najis itu ada fisik najisnya, kalau hadas tidak harus ada fisik najisnya. Kondisi badan tidak suci, itu yang namanya hadas. Kalau najis ada fisik najisnya, pupnya anak kita misalkan, ada fisik najisnya. Tapi kalau hadas adalah kondisi badan tidak suci. Ya, insya Allah semuanya paham ya. Dari wajahnya paham semua nih. Oke, kita coba cek ya, jawabnya yang kompak. Kalau buang air kecil itu hadas kecil. Kalau buang air besar itu hadas. Iya, salah semuanya. Kompak lagi. Kompak lagi ya. Saya ulangi. Kalau buang air kecil hadas. Kalau buang air besar hadas. Nah, sekarang tidak mau terjebak. Yang berikutnya. Jadi hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil adalah yang mewajibkan wudhu. Buang air kecil, buang air besar, tentu cepok dulu, gitu ya. Dan juga kentut. Saya baru tahu kalau warga RSCM habis pup gitu ya, dia mandi dulu tadi yang bilang hadas besar tuh. Padahal itu yang kedua. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Di sini kalau habis pipis mandi. Kalau habis buang air besar mandi. Habis waktunya buat mandi mulu. Enggak ya. Tapi kompakan tadi kejebaknya ya, alhamdulillah. Maknanya semuanya memperhatikan meskipun salah. Jadi hadas kecil itu yang mengharuskan wudhu. Kalau hadas besar itu yang mengharuskan mandi. Ya. Yang mewajibkan mandi karena 5 hal. Yang mewajibkan mandi karena 5 hal. Nomor 1 adalah ketika selesai haid dan nifas, wajib mandi sebelum sholat dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bergaul suami istri. Ya, bergaul suami istri, maka dia wajib mandi besar. Yang ketiga adalah inzal. Meskipun tidak berhubungan suami istri, baik sadar ataupun tidur. Tidur misalkan anak-anak kita, remaja-remaja kita mimpi basah.
ya enggak? Wajib mandi. Ya. Atau misalkan suami istri lagi bercumbu sampai orgasme, ya, sudah wajib mandi meskipun tidak tuhul. Ya, meskipun tidak ada memasukkan kemaluannya, tidak bertemu kemaluannya. Kalau sudah sampai ke puncak maka sudah wajib mandi. Oke? Jadi dua nih ya. Satu, berhubungan saja meskipun tidak orgasme, berhubungan saja, nggak sampai ke puncak, pokoknya berhubungan. Yang kedua, orgasme saja atau inzal, bahasa kita ya inzal, bahasa fikihnya, meskipun tidak berhubungan, itu pun mandi. Salah satu, baik sadar atau tidur, pada laki-laki atau perempuan. Ya, bisa saja seorang perempuan ketika tidur mimpi berhubungan badan kemudian sampai orgasme, maka sama persis hukumnya seperti laki-laki. Meskipun tidak banyak, jarang ditemukan. Gitu ya. Tapi tetap kalau seandainya seorang wanita mendapati sebagaimana yang didapati laki-laki dalam tidurnya, yaitu mimpi basah, maka dia juga wajib mandi. Nanti akan dijelaskan. Kemudian wafat maka harus dimandikan nggak? Dimandikan, tapi jangan mandi sendiri. Harus kaum muslimin yang lainnya memandikan jenazah. Ada aja. Kemudian pertama kali masuk Islam dia harus mandi besar dulu. Jadi selama ini meskipun dia rajin mandi itu nggak dianggap karena belum masuk Islam. Oke, udah pinter semuanya. Pengertian haid. Haid secara bahasa itu sa'il, sesuatu yang mengalir. Ya, secara istilah adalah darah alami yang dikeluarkan rahim wanita selama beberapa waktu tertentu. Atau haid adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita melalui kemaluannya selama beberapa waktu, warnanya merah kehitaman dengan bau yang khas. Bukan karena melahirkan atau yang semisal dengan itu, atau misalkan pecah keperawanan misalkan. Kalau menstruasi ya itu ya, mungkin ibu-ibu yang lebih ngerti, terjadinya pendarahan pada uterus gitu ya, dan itu wajar. Waktu permulaannya ya, seorang wanita pada umumnya tidak haid sebelum 9 tahun komariah. Jadi kalau ada anak perempuan keluar darah sebelum 9 tahun, hukumnya bukan haid, bisa jadi istihadah. Ayatnya tadi sudah dibaca oleh qori kita, Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Nabi ditanya tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Ya, fa'tazilun nisa, maka jauhkan dirimu dari wanita yang sedang haid. Maksudnya jangan digauli. Ya, kalau sudah suci maka campurilah, gaulilah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Enggak boleh digauli pada saat haid, tidak boleh digauli dari dubur. Ya. Nisa'ukum harthul lakum. Wanita itu ya adalah bagaikan kebun, ya kan? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Silakan engkau datangi lewat mana saja yang sesuai dengan adab-adab Islam. Jadi kalau nggak salah asbabun nuzulnya, ada sebagian kaum itu bergaul suami istri kepada vaginanya, vagina perempuan, tapi lewat belakang. Maksudnya telungkup. Ya, ternyata bebas-bebas saja, nggak ada harus lewat depan atau yang penting vaginanya.
ya, bukan di dubur. Gitu ya. Haid adalah fitrahnya wanita. Jadi tadi ayat yang dibaca ayat 223 ya, berarti nisaukum harthul lakum, ya, wanita itu adalah seperti ladang bagimu, maka silahkan mendatangi istrimu sebagaimana yang kau kehendaki. Ya, seperti itu. Ya, sesungguhnya ya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Haid adalah fitrahnya wanita. Dia itu bukan darah fasid atau rusak yang keluar karena sakit, luka atau semacam itu. Sabda Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika mengalami haid, "Ada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ini adalah yang Allah tetapkan kepada para wanita, anak perempuannya Nabi Adam, anak cucu perempuannya. Waktu haid di sini disampaikan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya aslinya ya, darah yang didapati wanita itu haid tanpa dibatasi usia, kadar lamanya ataupun pengulangannya. Jadi intinya kalau ada yang keluar dari darah dari wanita itu aslinya adalah haid gitu. Nah, nanti ada pakem-pakemnya lagi ya. Kecuali misalkan darahnya keluar sangat banyak, tidak berhenti dan seterusnya. Lanjut, sifat-sifat darah. Jadi kita itu mau belajar sifat-sifat darah itu apa aja. Dari baunya khas, gitu ya. Kemudian dari warnanya hitam, merah, kuning, keruh. Kemudian dari fisiknya ya, agak kental atau pekat. Di sini ada hadis yang nanti sahabiahnya sering diulang, Bu. Fatimah binti Abi Hubasyir. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimata binta Abi Hubais kanat tustakhab. Ya. Fatimah binti Abi Hubais ini sedang haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damul haidi damun aswadun yu'raf. Sesungguhnya darah haid adalah darah yang hitam aswad yu'raf dan memiliki bau yang khas. Ini hadisnya sama yang jadi rujukannya para ulama gitu ya. Tapi nanti ya pengertiannya itu bisa lebih detail lagi sehingga memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Jika memang darah itu yang keluar, hendaklah dia ya, kalau bukan darah itu yang keluar maka hendaknya dia mengerjakan sholat. Ya, namun jika darah yang lain maka berwudulah dan sholatlah. Ternyata dari redaksi hadis itu saya coba cari-cari ada 3. Ada yang yu'raf, ada ya'rif, ada yu'rif. Itu maknanya beda-beda. Kalau yu'raf itu darahnya itu dikenali oleh kita. Kita itu ngenalin darah haid itu gitu. Ya. Ya'rif itu ciri-cirinya begitu jelas sehingga mudah dikenali. Yu'rif itu memiliki bau yang khas. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi 4 ya. Ada yang menyatakan lebih dari 4 ini, ada yang menyebutkan juga coklat, tapi yang kita pakai di sini 4 setidaknya. Hitam, merah, kuning, keruh. Hitam, merah, kuning, keruh. Jadi kalau hijau gitu bukan. Apalagi biru, karena orangnya darah biru, haidnya biru juga enggak? Ya, hitam ini yang paling qawi, yang kuat dan sangat mudah dikenali. Merah, warna asli darah merah. Kuning itu seperti nanah, tapi warna kuningnya lebih kuat, kuning gelap gitu. Ya, kalau kita coklat kemudaan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keruh, antara putih dan hitam atau seperti air kotor. Kalau bukan 4 warna ini berarti bukan darah. Ada 4 cara menentukan masa haid menurut ya Syekh Wahbah Zuhaili. Yang pertama, masa minimal haid. Masa minimal haid menurut ulama Hanafiyah itu 3 hari 3 malam. Tapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu 24 jam, sehari
semalam. Itu minimal haid. Kalau enggak sehari semalam namanya bukan haid menurut Syafi'i. Ya. Kalau enggak sampai sehari semalam keluarnya, maka bukan haid menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Ada ulama Malikiyah yang mengatakan setetes saja itu bisa minimalnya. Ya, itu udah dianggap haid. Sesudah itu apa ya? Suci. Gitu. Tapi nggak dihitung sebagai masa iddah. Nggak dihitung sebagai masa iddah karena masa iddah dihitung dari apa? 3 kali suci kan, Bu? Kompak banget diemnya nih. Halo. Masa iddah bagi wanita yang haidnya lancar itu 3 kali suci. Gini nih misalkan, pertama ditalak dalam keadaan suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Sucinya udah berapa kali? 3 kali. Pas ini pas ditalak, haid, ya kan? Suci, haid, suci. Begitu haid yang ke-6 ini, maka sudah habis masa iddah. Makanya memang disuruhnya apa? Kalau seandainya pun harus terjadi talaknya harus masa suci, dan di masa suci itu tidak berhubungan suami istri. Sebenarnya begitu. Seolah-olah syariat itu mempersulit jatuhnya talak. Oke, kita nggak bahas itu, kita bahas haid. Jadi haid yang setetes itu bagi ulama Malikiyah tidak dianggap kalau untuk hitungan iddah cerai. Ya, karena kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari. Kalau iddah cerai kan bagi haid yang darurnya itu adalah 3 kali suci. Bagi yang tidak haid sama sekali iddahnya 3 bulan komariah. Bagi yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Nah ya, jadi kita ngikutnya Syafi'i, ya, insya Allah ya. Jadi minimal haid itu sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua patokannya adalah masa kebiasaan haid. Nah ini enak kalau orang udah punya kebiasaan yang berkesinambungan. Tapi perempuan beda-beda, ya enggak? Beda-beda. Sehingga di sini ada rata-rata wanita ya, masa haidnya itu 6 sampai 7 hari. Ini tetap jadi patokan nanti. Sekarang kita paparkan dulu. Yang ketiga, masa maksimum haid. Masa maksimum haid di sini ada Imam Hanafi mengatakan 10 hari 10 malam. Ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hambali bahwasanya maksimum haid adalah 15 hari. Ya, maksimum haid 15 hari. Jadi nggak ada orang haid itu sampai 16 hari, 17 hari, itu namanya bukan haid. Oke? Nah, kemudian masa suci di antara 2 haid. Masa suci di antara 2 haid, ya, mazhab Syafi'i itu adalah 15 hari. Bulan kemarin haid terakhir kapan? Oh, baru 10 hari yang lalu suci. Nggak bisa. Tunggu dulu 15 hari, ya, baru dianggap haid. Meskipun ada darah. Menurut Syafi'i belum bisa haid. Ya. Jadi masa suci di antara 2 haid menurut mazhab Syafi'i itu 15 hari minimal. Lebih nggak ada patokannya. Bisa saja orang suci selama 3 bulan nggak haid bisa aja. Lebih dari itu bisa saja. Tapi kalau jarak minimal suci adalah 15 hari, tidak boleh kurang dari 15 hari. Ya, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan 13 hari. Masa atau tempo, ya, ringkasannya ini saya ambil dari kitab Fikih Sunnah Said Sabiq.
itu ada 3, ya, 3 kondisi. Meskipun sini nggak saya tulis 1, 2, 3, tapi nanti insya Allah akan kita jelaskan sambil diulang lebih enak. Jadi tidak ada masa minimal atau maksimal di dalam haid sebenarnya. Kalau menurut fikih sunnah Said Sabiq, setiap wanita itu memiliki durasinya yang bervariasi. Tidak ada nas yang menunjukkan secara spesifik ini sekian hari gitu, nggak ada. Kecuali yang tadi nanti, ya. Maka menurut beliau patokan paling utama adalah kebiasaan. Dan itu diperintahkan oleh Nabi. Perhatikan malam dan siangnya, hitunglah, milikilah kalender. Oh, aku bulan ini belum haid, tapi biasanya memang mundur. Mundurnya berapa hari, hitung. Oh, biasanya maju berapa hari, hitung. Gitu ya. Sehingga kita memperhatikan kebiasaan kita. Mungkin nggak kebiasaan itu berubah? Mungkin gitu. Tapi tetap kita perhatikan. Oke. Apabila ada kebiasaan masa haid yang berkesinambungan, maka itulah rujukan untuk menentukan haid. Ya, hadisnya Ummu Habibah, Umkusi Qadroma kanat tahbisuki haidatuki tumma qtasili wa sholli. Berdiamlah selama waktu haid yang biasa engkau jalani, ya, biasanya berapa? 6 hari, meskipun keluar darah sesudahnya, mandilah, sholatlah. Bisa dalam kondisi kedua, bisa membedakan antara darah haid atau yang bukan darah haid. Ya, maka itu patokannya seperti hadisnya Fatimah binti Abi Hubais. Jika memang itu darah haid, maka dia berwarna hitam sebagaimana yang dikenali. Aku bisa kok bedain. Kalau haid itu aku biasanya warnanya hitam, saya gitu ya. Yang ini enggak, keluar terus warnanya kuning atau apa gitu. Jadi pengetahuannya terhadap sifat-sifat darah. Ya, kalau pengetahuannya itu sudah mencukupi, maka ya udah, pengetahuannya itu yang menjadi patokan haid atau tidak. Terus yang ketiga, kondisi keluar terus sebulan, bukan nifas, keluar terus misalkan, ya, maka dikembalikan kepada umumnya wanita, sebagaimana hadisnya Hamnah binti Jahash. Ini adalah satu hentakan setan, dorongan setan. Jadi bisa jadi itu gangguan setan ya, kalau keluar darah terus. Di samping penyakit ya, itu diganggu oleh setan, bisa jadi. Maka jalanilah haidmu selama 6 atau 7 hari. Patokannya siapa tadi? Umumnya perempuan. Ya. Maka haidmu adalah 6 atau 7 hari menurut ilmu Allah. Kemudian mandilah. Ya. Kemudian jika kamu menganggap dirimu telah suci dan bersih, maka sholatlah selama 24 malam atau 23 hari. Jadi meskipun itu keluar terus, bahkan kata Dr. Khalid Muslih itu ya, Mufti Saudi, itu mengatakan apa? Wanita yang bertanya ini istihadahnya itu sampai tahunan. Jadi selama itu dia keluar darah. Jadi apa? 6 atau 7 hari haidnya, gitu ya. Kemudian selepas itu suci. Jadi di sini juga saya kembali berikan pointer bahwasanya sedikitnya bagi mazhab Syafi'i adalah sehari semalam, bukan setetes seperti mazhab Malikiyah. Kemudian mayoritas umumnya wanita adalah 6 atau 7 hari. Paling panjang haidnya adalah 15 hari. Jarak minimal antara haid satu ke haid yang berikutnya adalah 15 hari. Ya. Mayoritas jarak antar suci 23 atau 24 sebagaimana tadi hadisnya. Apabila haid terus lebih dari 15 hari, maka tidak dianggap haid, dianggapnya istihadah. Udah ya? Ini tadi sama ya yang saya baca. Jadi
kalau kita mau mendalami, ada satu yang namanya muqtadah. Muqtadah itu, ya, saya bikinin karakternya mumpung ada AI gratis. Yaitu yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya. Daurnya itu segitu ya segitu. Pasti awal bulan, pasti sekian hari, itu pasti gitu. Ya, udah kita titenin gitu. Ya, itu adalah keadaan pertama yang disebutkan tadi, yang disebut dengan muqtadah. Jadi kalau ibu udah punya kebiasaan dengan memperhatikan, biasanya diawali warna hitam, terus nanti coklat, terus hari kedua merah misalkan, bahkan dari warna-warnanya pun kita hafal gitu. Ya itu, maka patokannya adalah kebiasaan. Namanya siapa? Muqtadah. Yang kedua adalah mumayyizah. Mumayyizah itu yang mampu membedakan sifat-sifat darah. Aku ngerti kok, kalau darah haid itu nggak kayak gini, aneh nih gitu. Ya kan, nggak kayak biasanya nih. Maka dikembalikan kepada pengetahuannya. Ketika dia bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Bagi orang yang tidak punya kebiasaan haid, tapi dia bisa mengenali, maka pengenalannya itu yang jadi patokannya. Kemudian yang ketiga yaitu mubtadaah. Ya, mubtadaah adalah orang yang pertama kali haid, atau bisa jadi udah lama nggak haid kemudian baru haid lagi. Jadi dia udah lupa. Ya, dia nggak bisa juga bedain antara haid dengan bukan. Maka sebagaimana tadi yang disebutkan adalah haidnya, kalau dia keluar darah terus hanya 6 atau 7 hari. Selebihnya yaitu 24 atau 23 hari dianggap suci. Oke? Udah ya? Nah, itu tadi kesimpulannya. Memiliki kebiasaan berkesinambungan, patokannya adalah kebiasaan. Ya, tidak memiliki kebiasaan tapi mengenali sifat-sifat darah, namanya mumayyizah tadi kan, bisa bedain. Ya, maka pengenalannya itu patokannya. Yang ketiga, apabila tidak punya kebiasaan yang berkesinambungan, juga tidak mampu membedakan, karena sama semua. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan, merah aja begitu. Merah, pink merah gitu, nggak ada bedanya. Nggak bisa bedain dia. Masa haid 30 hari? Kan nggak mungkin. Jadi haidnya hanyalah 6 atau 7 hari sebagaimana umumnya wanita, lalu suci selama 24 atau 23 hari. Udah ternyata ya. Saya tadi mikirnya sampai jelimet banget itu, sampai bikinin karakter segala. Oke, tanda berhentinya haid. Kapan sih berhentinya haid? Ya, dapat dikenali dengan beberapa cara tergantung kebiasaan. Ya, tanda umumnya adalah yang disebut dengan al-qassatul bayda. Apa Bu? Kita bisa ngulangin. Qassatul bayda. Al-qassatul bayda. Ya. Jadi ceritanya begini. Ada wanita zaman dahulu ya mengirimkan pembantunya dengan membawa kotak. Di dalam kotak itu ada kapas. Ya. Di kapas itu terdapat noda kekuning-kuningan, seret gitu. Maksudnya apa? Maksudnya mau nanya ke Aisyah, kalau kayak gini udah berhenti belum haidnya? Apa respon Aisyah radhiyallahu anha? Janganlah tergesa-gesa, la ta'jalna hatta tarainal qassatul bayda. Janganlah tergesa-gesa mandi suci atau sholat hingga kalian melihat qassatul bayda.
turidu bidzalika tuhru minal haid. Maksudnya adalah suci. Ulama berbeda pendapat, Bu, terkait dengan qassatul baydha ini. Ya, bahwasanya berakhirnya haid dapat dikenali melalui beberapa tanda. Setiap wanita berbeda sesuai dengan kebiasaannya. Ya, al-qassatul baydha ada yang dianggap sebagai cairan putih yang keluar di akhir masa haid. Ada yang kayak gitu nggak? Kalau sudah mau berhenti keluar putih, ada, coba pengen lihat berapa jumlahnya? Yang lainnya enggak? Juga enggak sampai 50%. Kalah Anda. Jadi suka keluar putih qassatul baydha. Jadi sebagian ulama mengatakan qassatul baydha itu adalah cairan putih yang keluar di akhir masa haid. Tapi ada yang kedua, bukan qassatul baydha, maksudnya adalah al-jufuf, sama sekali enggak keluar cairan. Ada yang begitu? Angkat tangan. Ya, dikit lagi enggak ada yang angkat. Langsung habis, enggak ada tanda-tandanya putih. Enggak ada. Enggak kawan lagi kita nih kalau ada itu. Siapa yang sering ngasih tanda, ya biasanya kalau udah di akhir-akhir keluar cairan putih, angkat tangan. Ya putih, ya Allah alam. Pokoknya ada yang keluar putih gitu. Iya, oke. Sekarang yang nggak ada, kering aja, selesai aja begitu. Yang nggak angkat tangan berarti apa keluarnya? Hah? Coklat. Ya berarti bukan putih dong, ya kan? Sesudah itu habis coklat selesai kan? Nah, namanya nggak keluar putih, iya kan? Nah, jadi yang kedua, berarti yang kedua itu yaitu jufuf, habis saja, nggak ada putih-putih begitu, ya. Yaitu keadaan kering sempurna sehingga ketika kapas atau kain dimasukkan ke dalam faraj atau mulut faraj, ya bukan faraj, kalau terlalu dalam nggak perlu karena cukup di mulutnya saja, lalu dikeluarkan kembali, tidak terdapat bekas darah, cairan kuning ataupun cairan keruh. Itulah kayanya fikih itu. Saya dulu pakainya jufuf terus tuh, Bu. Jadi begitu ada ustadz yang menyampaikan qassatul baydha itu adalah keluar putih, kok aku nggak keluar putih ya? Begitu. Gitu. Sama-sama yang kedua nih. Gitu ya. Jadi kering saja. Gitu ya. Atau ketika kita mau ngecek, cukup ambil tisu atau kapas putih, tempelkan ke mulut vagina, lihat. Oh, masih ada warna kuning. Oh, masih ada warna coklat. Ya, tunggu dulu. Sampai apa? Sampai tisu yang putih itu benar-benar putih. Nah, ngeceknya jangan pakai tisu yang gambar Doraemon. Gak kelihatan. Tisu kan sekarang ada motif-motif juga. Tapi kalau warnanya putih, bersih, nah itu bisa dicek. Berarti pakai yang kedua, jufuf. Gitu ya, kering dengan sempurna, bersih, terputus dengan benar. Oke. Jadi dua hal ini, dua tanda ini dikenali oleh para ulama semenjak masa para sahabat. Dalilnya tadi Aisyah radhiyallahu anha yang dikirimin kotak isinya kapas. Ya, janganlah tergesa-gesa ya hingga kalian melihat qassatul baydha. Nah, itu yang saya amalkan yang selama ini, yaitu jufuf tadi, kering. Karena ngeceknya pakai tisu, dilihat, oh masih ada, tunggu dulu. Masih ada, tunggu dulu. Udah nggak ada, ya udah mandi. Gitu ya. Terus tadi qassatul baydha udah. Dua tanda suci menurut ulama, al-qassatul baydha dan jufuf. Pakai yang mana saja boleh.
Terus hukum cairan kuning dan keruh setelah suci. Misalkan kita cek tadi udah nggak ada. Berapa jam kemudian juga nggak ada. Mungkin kita mau mandinya di akhir waktu gitu ya, biar dapat sholatnya. Terus udah gitu mandi, sholat kita, masuk mau waktu yang berikutnya keluar kuning atau keruh, maka itu tidak dihukumi sebagai haid. Dalam hadis dikatakan an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap cairan kekuningan ataupun keruh yang keluar setelah suci sebagai sesuatu yang termasuk haid. Jadi abaikan. Ganti pentiliner bagus, tapi diabaikan, nggak harus mandi lagi. Ya, jadi hadis ini menjadi dasar bahwa selama tanda suci telah tampak, maka cairan kuning ataupun keruh yang muncul sesudahnya tidak mengembalikan hukum haid. Apakah harus diperiksa terus? Harus setiap saat diperiksa? Hah? Di sini disampaikan bahwasanya Islam ya agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Ada apa? Azan maghrib belum? Masih jauh. Terbalik enggak kan? Kalau kejauhan. Oke. Ntar kasih aba-aba ya Mbak, kalau mau waktunya udah tinggal 5 menit gitu. Tidak diwajibkan memeriksa tanda berhentinya haid setiap saat, ya, karena itu masyaqqah sadidah, kesulitan yang terus, ya, di antara ulama menyebutnya misalkan mau tidur, ya, menjelang subuh, ya, kemudian pas waktu mau masuk sholat, ya, itu sudah cukup, ya, itu perkataan sebagian ulama. Oke, ini ada tips untuk cek berhentinya haid, terutama bagi yang tadi itu nggak ada keluar putih. Bikin kalender khusus, ya, bikin kalender khusus haid dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Perhatiin maju apa mundur, ya enggak, warnanya, sambil kita nulis journaling itu. Bahkan kalau saya terutama yang kaitannya dengan puasa ya Bu. Puasa kan haid kita nih. Puasa misalkan kita bolong 7 hari, ya kan? Itu saya tulis di grup keluarga dan saya amanahin ke anak-anak. Seandainya Umi wafat sebelum terbayar hutang puasa, anaknya Umi siap ya bayarin. Siap Umi, kata anak saya yang laki-laki. Alhamdulillah. Jadi setiap kali bayar update. Setiap kali bayar update di grup keluarga aja, bukan keluarga besar. Keluarga pribadi aja, karena amanah ke anak-anak saya. Anak saya siap nih katanya. Gitu. Jadi saling tolong menolong dalam hal yang wajib. Kalau seandainya kita meninggal, sedangkan masih ada utang puasa, suami nggak tahu, anak nggak tahu, bagaimana bayarnya Bu? Iya kan? Iya, harus saling tolong menolong. Oke. Catat waktu haid suci, perhatikan sifat-sifat darah. Ya, gunakan kapas putih tisu, ya, untuk ditempelkan ke vagina. Masih kuning secara zahir, nggak usah pakai mikroskop. Zahir aja. Ya udah, tunggu dulu. Gitu ya. Apabila telah suci di waktu sholat, maka jamak dengan sebelumnya sebagaimana kondisi udzur. Karena apa? Khuruju minal khilafi sunnah. Kalau kita keluar dari perbedaan pendapat itu lebih sunnah, gitu ya. Kan ada yang bilang suruh qadha, ada yang nggak qadha. Kita qadha aja kita. Jadi misalkan kita baru suci pada saat asar, dapat sholat asar. Nah pas sholat asar itu qadha juga sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar. Kalau misalkan kita suci pada saat isya, ya, sucinya pas kita isya,
udah mandi suci, kan harusnya sholat isya doang, orang maghrib udah lewat. Nah kita qadha juga maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Tartib kecuali kalau qadha sholat yang udah tahunan itu beda lagi nanti hukumnya. Harus mengerjakan yang sekarang dulu. Tapi kalau qadha yang 1 hari yang kemarin itu cukup secara berurutan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq itu kan terlewat waktunya. Diqadha di waktu isya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Karena dalam kondisi perang yang luar biasa. Beliau dengan para sahabatnya urut mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum turun ayat tentang apa? Sholat khauf, sholat yang sambil berperang itu kan sambil berdiri, ya, kan ada itu ayatnya. Oke, kemudian setetes yang sebelum haid. Nah, ini kita perlu hati-hati. Keluar setetes sebelum haid sebagai tanda haid. Di sini memang khilaf antar ulama, ya. Kalau dia itu di tengah-tengah haid, dia dianggapnya haid. Jadi misalkan hari pertama banyak hitam, hari kedua coklat, hari ketiga setetes, hari keempat setetes, hari kelima. Nah ini yang di tengah-tengah ini masih dianggap haid. Tapi kalau sebelum haid, ijtihad yang saya ikuti sekarang, kalau masih kuning dan keruh tunggu dulu, karena aslinya kan kita suci. Yang keluar itu ragu nggak bisa mengalihkan yang yakin. Yang yakin yang bisa mengalihkan yang yakin. Yakin tohir kemudian yakin najis, ya udah kalah. Tapi kalau yakin suci kemudian datang ragu haid, ragunya kalah. Tunggu sampai yakin. Ya, yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan ragu. Kita dulu. Ini kita baru masuk istihadah. Ya, istihadah tadi udah ya hadisnya ya, panjang lebar sudah disampaikan, bisa dibaca sendiri. Intinya adalah 6 atau 7 hari. Ya, kemudian suci selama 23 atau 24 hari. Lanjut. Istihadah menurut Dr. Wahbah Suhaili bisa dibaca sendiri. Kemudian beberapa ketentuan terkait istihadah. Istihadah, wanita yang istihadah tidak diwajibkan mandi kecuali 1 kali saat haidnya berakhir. Tapi kalau nanti ibu-ibu lihat di hadis yang panjang tadi yang saya bilang nih, yang ini. Nah ini, itu kata Nabi kalau kamu bisa mengakhirkan waktu zuhur misalkan, kemudian mengawalkan waktu asar, bukan dijamak di luar waktunya ya, kemudian mandi, maka itu lebih baik. Tapi kan ibu-ibu pekerja semua, kayaknya kan nggak mungkin tuh kayaknya. Tidak ada kewajiban gitu loh maksudnya. Oke, kembali ke slide yang tadi. Jadi tidak ada kewajiban kecuali pada saat haidnya benar-benar berakhir. Tidak ada kewajiban setiap kali mau sholat ketika istihadah itu harus mandi, nggak ada kewajiban. Ya, kalau bisa diakhirkan kemudian mandi itu bagus. Tapi kalau enggak, nggak ada kewajiban. Yang kedua, wajib berwudu setiap kali sholat. Orang yang istihadah itu wajib wudu setiap kali sholat. Sama seperti orang-orang yang uzur yang lainnya. Misalkan infilatur rih, pipis terus tuh. Orang yang pipis terus itu wajib berwudu setiap kali sholat. Atau tasalsulul baul, infilatur rih atau tasalsulul baul, kentut terus atau pipis terus, itu harus berwudu setiap kali sholat. Tapi nanti akan ditanya, apakah setiap kali sholat? Nah kalau Ramadan kita juga pengen sunnah, wudu terus dong. Nah nanti kita ngikut madhab Syafi'i di sini. Madhab Syafi'i ya, wanita yang istihadah wajib berwudu setelah masuk waktu sholat untuk 1 sholat fardu dan juga sholat sunnah bebas. Tapi sholat fardunya harus wudu. Sesudah itu sholat sunnah yang lain boleh dengan wudu yang tadi, tapi sholat sunnah. Tapi kalau nanti mau sholat fardu lagi, wudu lah lagi.
Gitu ya, itu mazhabnya Syafi'i. Sedangkan fatwa Darul Ifta Mesir lebih longgar lagi gitu. Mungkin kalau mau hati-hati pakai yang Syafi'i saja. Terus yang ketiga, membersihkan vagina sebelum berwudu, ganti pembalut atau panty linen gitu ya, dan meminimalisir aliran darah. Kalau sudah setiap kali wudu sudah seperti itu sebelum sholat, abaikan apapun yang keluar pada saat sholat yang kaitannya sama udurnya dia, ya. Tapi kalau seandainya tadi itu dia sudah wudu, sholat fardu, terus pengen sholat sunnah, gitu ya, terus sudah gitu kentut, ya, tetap aja batal, namanya juga kentut, bukan udurnya dia, istihadah, gitu ya Bu ya, bukan karena penyebab yang lainnya. Kalau penyebabnya yang lainnya mentang-mentang aku kan udur, ya nggak boleh. Tidak boleh berwudu sebelum waktu sholat tiba, ya. Pakai wudu yang tadi itu jangan, ya. Wanita yang istihadah adalah wanita yang suci, maka sholat wajib, puasa wajib, bahkan berhubungan suami istri pun diperkenankan, kecuali nanti akan bermazorat ya. Kalau seandainya akan bermazorat, menambah parah lukanya ataupun lambat sembuhnya, ya itu jangan. Orang bercumbu aja boleh gitu kan. Lanjut. Ya, jadi ini saya bikin 4 karakter. Mu'taddah itu yang punya waktu berkesinambungan. Mubtada'ah itu yang haid pertama kali. Jadi ini lawannya ini. Ya, orang yang punya kebiasaan, patokannya kebiasaan kan? Kemudian ada orang yang baru pertama kali, nggak tahu, aku nggak punya kebiasaan atau sudah sangat lama. Ya. VS-nya ya, atau yang kedua yaitu mumayyizah ini. Mumayyizah. Ya, salah tulis. Mumayyizah maksudnya apa? Bisa membedakan, dan ghairu mumayyizah yang tidak bisa membedakan. Jadi ada 4 kombinasi. Intinya 2 pertanyaan. Apakah wanita ini punya kebiasaan? Iya apa enggak? Jawab itu dulu. Pasti kayak gitu, biasanya kayak gitu. Itu punya kebiasaan kan namanya. Atau enggak punya. Apakah karena haid pertama, ataukah karena dia lupa karena saking lamanya enggak haid. Terus yang kedua, apakah dia bisa membedakan darah haid atau tidak bisa? Maka ngikutin pakem ini. Kalau dia enggak punya kebiasaan, tapi bisa bedain darah gitu ya, maka ikuti darahnya. Oh, kalau ini warnanya hitam, maka ikuti. Kalau enggak juga ikuti. Nanti dibaca sendiri deh. Ini agak banyak soalnya, tambahan. Ada beberapa kondisi ya, yang ini kalau di kitab-kitab fikih nggak ada emang Bu. Tapi saya ngikut guru saya, Ustadzah Dede Agustina ya, yang beliau menyampaikan di fikih darah perempuan karangan Ustadz Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ada kondisi wanita itu memang kacaunya kacau balau. 2 hari hitam, hari ketiga kosong, hari keempat kosong, hari kelima merah, hari keenam kuning, hari ketujuh hitam lagi gitu. Jadi kacaunya kacau balau. Bisa jadi karena dia pakai alat kontrasepsi tertentu gitu kan, atau dia mau menjelang menopause, atau kayak minum obat penunda haid gitu ya. Itu kan bisa kacau balau banget itu Bu. Kacaunya nggak biasa, kacau balau banget gitu. Maka dia untuk memudahkan ya bisa pakai ini, mutakhayyirah. Ya, dia itu dihukum haid kalau melihat darah. Kalau melihat darah ya udah. Kalau berhenti ya udah berhenti. Dalam kondisi tertentu, bukan karena faktor kebiasaan. Ya, tapi faktor lain di luar kebiasaan. Nifas. Ya, nifas itu disebutkan dari sini oleh Ummu Salamah bahwasanya kami setelah melahirkan itu ya selama 40 hari tidak sholat. Tapi menurut Syafi'i ya maksimal 60 hari. Pilih salah satu
Ya, boleh 60 atau 40. Wanita yang keguguran itu nifas apa istihadah? Hah? Yang nifas angkat tangan. Oke, yang istihadah? Enggak laku yang istihadah. Ternyata begini, Bu. Ya. Kalau usia janinnya di bawah 80 hari atau 81 sampai 120 hari dan belum berbentuk, dia dihukumi istihadah. Istihadah aja dia, bukan nifas. Tapi kalau dia 81 sampai 120 hari dan sudah berbentuk atau di atas itu, di atas 4 bulan, maka dihukumi nifas. Dah. Seputar nifas, minimal darahnya nggak ada patokannya. Tapi misalkan, ya, saya pernah dapat pertanyaan ini bagus, nggak bisa jawab saya tuh, sampai harus nyari dulu fatwanya. Jarak antara dia nifas sama kembali ke haidnya itu kayak gimana? Mungkin nggak seseorang misalkan nifas 5 hari, ya, kemudian suci 10 hari, misalkan ya. Berarti kan si bayi baru umur 15 kan? Keluar darah lagi setelah bersih 10 hari. Itu haid apa nifas? Apa istihadah? Nah, itu yang jadi pembahasan. Ya. Pendapat yang pertama, karena dia masih 40, ya kan? Masih di dalam masa nifas, ya dia masih nifas gitu. Kalau dia pakai yang 40 bukan yang 60. Ada yang merojikan 40, ada yang merojikan 60. Bisa dilihat kebiasaan aja, Bu. Gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak sampai 40 udah pada habis ya. Apakah ada caranya itu dikeluarin ya sambil ngelahirin? Enggak ya. Pokoknya kayaknya sekarang gitu, mudah. Yang pertama itu. Yang kedua, yang dilihat adalah jarak antar suci. Tadi haidnya berapa hari? 5. Tadi nifasnya berapa hari? Hari pertama sampai hari kelima. Terus suci 10 hari. Ya kan? Ini bayi masih 15 hari kan? Kemudian hari ke-16 keluar darah. Jarak antar sucinya belum sesuai menurut mazhab Syafi'i yang menurut pendapatnya Imam Nawawi, jarak antar suci tetap dipakai. Ya, jarak antar suci itu kalau belum 15 hari maka belum, itu kan jarak minimal kan 15 hari. Itu baru 10 hari. Berarti bukan. Tapi ya bisa jadi itu masuk nifas karena masih di hari-hari nifas. Masalahnya sekarang kalau misalkan 40 udah selesai. Kemudian udah bersih. Ya. Kemudian kurang dari 15 hari ya, kemudian keluar darah. Nah, tadi sebagaimana ngikutnya pendapatnya Imam Nawawi apa? Jarak antar suci minimal 15 hari. Jadi tunggu sampai 15 hari suci baru ya dianggap yang kita lihat itu adalah haid. Jadi jarak terdekat habis nifas ke haid pertama adalah 15 hari suci, sama seperti yang tadi, kurang lebih seperti itu. Ya, kecuali nanti kalau ada koreksi nggak apa-apa ya. Apa yang dilarang dan tidak dilarang saat haid? Ini lebih 5 menit sebenarnya tapi nggak ditegur. 7 menit lagi. Baik banget. 7 menit lagi adzan. Gimana Bu Ibu? Lanjut nggak? Jadi apa yang dilarang pada saat haid? Sholat, puasa udah jelas. Tawaf. Di serangkaian umroh itu yang nggak boleh cuma tawaf. Sa'i boleh. Ya kan sebenarnya nggak toharoh. Kemudian menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ya, bukan menyentuh HP. Nah, iktikaf.
jima. Apa yang tidak dilarang? Membaca Al-Quran tanpa menyentuh, ya, HP Al-Quran, tapi jangan pas ayatnya untuk menghormati, ya. Berzikir silahkan, bersolawat kepada Nabi, menghadiri sholat id. Hadir sholat id bukan ikut sholat id. Masuk masjid karena kebutuhan, ya. Kemudian tidur bersama suami dan melayani kebutuhannya. Bercumbu tapi tidak berjima. Lanjut, suami istri ketika haid. Suami istri ketika haid, sebagaimana tadi ayat yang pertama kita baca, Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya kan? Maka jangan dekati mereka sampai mereka suci. Dekati itu apa tuh? Deketin doang, nyolek doang, nggak boleh. Atau berhubungan suami istri. Disebutkan di sini bahwasanya bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu menyampaikan, aku sedang haid kemudian minum. Nabi itu minum dari bekas aku minum. Jadi nggak apa-apa, gitu kan? Terus yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu menggauli kemaluannya. Sebagaimana dalam hadis yang bawah itu, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja kecuali bergaul kemaluan, menggauli kemaluannya. Tapi ada adabnya. Adabnya yaitu pakai sarung gitu ya, menutupi antara pusar sampai ke lutut. Ya. Imam Nawawi mengatakan boleh bercumbu di antara pusat dan lutut, yang penting tidak menggauli kemaluannya. Meskipun beliau tidak menyenangi, memakruhkan begitu. Karena tujuan dari pernikahan itu iffah ya Bu. Suami menjadikan istri itu menjaga kehormatan, itu ibadah bagi dia. Demikian juga istri ya mengifahkan suaminya. Tapi di sini ada pendapat ulama yang kalau seandainya bergaul di kemaluan suaminya ada darah. Tadinya dia suci gitu. Tapi setelah bergaul ada darah. Enggak tahu gitu. Di sini ada yang menyampaikan ada dendanya. Ya, dendanya itu sedekah 1 dinar emas atau setengahnya. 1 dinar itu 4,25 gram atau setengahnya. Tapi itu yang tidak dipilih oleh Shahibul Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Enggak ada orang dia enggak sengaja. Kalau sengaja dia malah dosa. Menyengaja melakukan yang haram itu kan dosa. Ya, tapi kalau nggak sengaja nggak ada. Ya taubat aja sama Allah. Gitu ya. Jadi adabnya adalah menutupkan sarung di antara lutut dan pusat. Silahkan tetap bercumbu ya. Ya habis. Adzan. Dengerin adzan ya.